Rumah Mbah. Ini adalah kisah nyata yang dialami salah satu narasumber kita bernama Ria. Kisah aneh dan menyeramkan yang terjadi di rumah Mbah. Rumah Mbahku memang rumah bergaya lama, seperti lorong. Mempunyai halaman luas di depan, teras yang luas, 3 kamar tidur, ruang keluarga yang begitu panjang. Ada ruang makan tersendiri di samping dapur. Kamar mandi yang luasnya seperti kamar tidur, karena di dalamnya masih terdapat sumur. Namun, untuk mencuci piring disediakan di luar rumah melalui pintu belakang. Ada beberapa ruangan cukup aneh menurutku, yaitu ruangan seperti gudang namun tertutup tirai di belakang rumah Mbah. Entah bekas apa bangunan itu. Itulah sedikit gambaran rumah Mbahku. Semua bermula saat aku menginap di rumah Mbahku. Mbahku memang tinggal sendiri, makanya aku terkadang menginap untuk menemaninya. Bayangkan saja, di rumah yang sebesar ini hanya ditinggalin seorang diri. Pagi itu aku hendak makan karena lelah perjalanan ke rumah Mbah. Mbahku sedang duduk di depan rumah. Ketika aku ingin membuka tudung makanan, ada yang aneh di pojokan meja makan. Di atas sana ada nampan berisi 2 gelas kopi, 2 gelas teh, sepiring bunga 7 rupa, dan beberapa makanan seperti pisang rebus dan lainnya. Karena penasaran, aku hendak mengambilnya, tapi tangan Mbah langsung memukulku. Ojo dipangan, tutup panganan iku. Wes ngalih kono. Begitulah katanya. Aku masih terdiam dan enggan bertanya. Jadi kuputuskan untuk makan yang sudah ada di dalam tudung makanan. Semur tempe, tahu, dan ikan teri kesukaanku. Setelah makan, aku pergi ke kamar Mbah, menemaninya mengobrol sampai tertidur. Aroma Mbah yang khas begitu nyaman saat dipeluk. Tapi saat aku terbangun, Mbah sudah tidak ada di atas kasur. Aku pergi mencarinya. Ternyata sedang di dapur. Hari saat itu sudah sore. Mbah sedang sibuk membuat sesuatu. Mbah lagi ngapain? Kulihat Mbah sedang menyiapkan hal yang sama seperti yang ada di atas meja sebelumnya. Engko tekekne ngarep pintu yo, perintahnya. Aku menurut dan menyimpannya di depan pintu masuk. Aneh, untuk apa sebenarnya ini? Rasa penasaranku sudah memuncak. Jadi kutanyakan saja hal ini. Mbah, itu apaan sih? Dengan gamblang Mbah menjawab, sesajen. Duk, hatiku kaget dan bulu kuduku seketika merinding. Untuk apa Mbah membuat sesajen? Buat siapa Mbah? Tanyaku tambah penasaran. Abah, ucapnya sambil berlalu ke kamar mandi. Aku terdiam terpaku. Kenapa Mbah membuat sesajen untuk kakekku yang sudah lama sekali meninggal? Baru saja aku ingat kalau nanti malam adalah malam Jumat. Apa karena itu Mbah membuat hal semacam ini? Konon katanya setiap malam Jumat keluarga yang sudah meninggal akan datang kembali ke rumahnya. Duh, memikirkannya saja sudah membuatku merinding.
Hal yang menyeramkan pun dimulai. Ya, hari sudah malam. Mbah sudah di kamarnya. Mungkin sudah tertidur. Aku yang masih belum mengantuk memutuskan untuk menonton TV. Tapi kenapa dari dalam kamar Mbah yang tertutup seperti ada suara Mbah sedang mengobrol. Aku tidak paham karena bahasanya bahasa Jawa halus dan tidak jelas seperti bergumam. Mungkin sedang mengigau, pikirku, dan melanjutkan menonton TV. Lalu ujung mataku menangkap sesuatu yang janggal. Ya, ada tangan putih sekali di kusen pintu kamar belakang. Jelas sekali itu tangan yang meraba-raba kusen pintu. Aku masih memberanikan diri dan sesekali menoleh tangan itu. Tapi sudah tidak ada. Kulihat sudah jam 9 malam. Karena sedikit takut, aku masuk ke kamar Mbah. Jantungku sudah berdegup dan bulu kuduku sudah merinding. Aku mencoba menutup mata, namun pintu kamar Mbah tiba-tiba sedikit terbuka. Aku mengintip. Kalian tahu apa yang aku lihat? Kaki. Ya, itu kaki tanpa badan. Bayangkan betapa lemasnya aku melihat hal itu. Aku pun menelungkupkan kepalaku ke badan Mbah. Setelah agak lama, aku mengintip kembali dan hilang. Aku pun bernapas lega. Kenapa sih dari tadi ada begituan, pikirku. Aku melihat Mbah masih terjaga. Tapi lagi-lagi aku melihat di samping lemari Mbah ada badan tanpa kaki dan tanpa kepala. Ya, hanya badan saja. Aku teriak dan badan itu hilang bersamaan dengan bangunnya Mbah. "Enek opori?" tanya Mbahku kaget. Aku pun menceritakan apa yang baru saja aku alami. Mbah hanya geleng-geleng dan mendekapku agar aku mulai tidur. "Wes rapopo, turu maneh kono." Sepanjang malam hatiku tidak tenang. Tidur pun tidak nyenyak. Suara-suara aneh di luar begitu jelas, seperti orang sedang mengobrol. Entah siapa mereka semua. Aku hanya berharap pagi segera datang. Keesok harinya, aku pamit pulang ke rumah. Terlihat wajah sedih di mata Mbah. Lalu, ku tenangkan dan bilang, "Nanti Ria, kalau libur main lagi ke sini, Mbah. Sehat-sehat ya." Ku cium pipi dan keningnya, dan aku pun pulang. Sungguh, kejadian malam itu membuatku merinding setiap mengingatnya.